Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pembahasan terkait dengan materi ujian akhir semester ya untuk semester UAS genap tahun 2018-2019. Oke, kita di sini akan bahas tentang untuk section pilihan ganda dan esai. Oke, kita akan lihat di sini PTJ Coordinate Coffee yang beroperasi di luar negeri berstatus. Nah, karena di sini ada kata-kata PT guys, ya. Yang namanya PT itu udah pasti subjek pajak luar negeri karena nggak ada di negara lain yang menggunakan PT sebagai identitas perusahaan, gitu ya. Tapi dia beroperasi di luar negeri ya, bisa jadi dia ada cabang di luar negeri, bisa jadi. Tapi ini adalah subjek pajak badan dalam negeri. Kemudian berakhirnya kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak badan adalah saat badan tersebut tidak mendapatkan penghasilan, tidak dapat membayar hutangnya, tidak berhenti beroperasi, tidak dibubarkan ya. D. PT Lancar Persada memiliki dua jenis usaha, yaitu minimarket dan penjualan BBM melalui SPBU. Omset dua jenis usaha tersebut masing-masing mencapai lebih dari 5 miliar pada tahun lalu. Usaha SPBU tahun ini mengalami kerugian karena adanya kebakaran. Sedangkan usaha minimarket mendapatkan keuntungan. Pada tahun berikut yang benar terkait perhitungan PPh badan dari PT Lancar Persada pada tahun ini adalah, nah ini jawabannya adalah, nah SPBU ini kan final guys, sedangkan minimarket dia non final ya. Nah berarti jawabannya adalah dihitung dari keuntungan usaha minimarket setelah dikurangi kerugian SPBU, tidak ya. Dihitung dari keuntungan usaha minimarket dan penjualan SPBU, tidak. Dihitung dari keuntungan usaha minimarket saja, jawabannya C ya, karena yang SPBU di final. Persekutuan Samson Suntoro adalah sebuah kantor akuntan publik. Ya, ini persekutuan itu badan berarti ya. Yang berdiri tanggal 4 Januari 2019. Perhitungan PPh untuk KAP tersebut adalah tarif fiscal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang dihitung dengan norma. Enggak bisa pakai norma ya, karena ini adalah badan. Terkena PPh final 0,5% dari omset tiap bulan. Dia baru terdaftar 4 Januari 2019. Terkena tarif PPh badan dari penghasilan kena pajak yang dihitung dari pembukuan. Terkena tarif PPh badan dengan pengurangan sebesar 5%, ini salah. Oh, ini nggak bisa ya, karena dia di sini KAP nggak bisa pakai PP 23, berarti cuma C. Ya. Kemudian nomor 5, pemotongan pajak yang tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahun PPh badan oleh wajib pajak yang dipotong dipungut adalah oleh bendahara karena WP merupakan penjualan kepada instansi pemerintah, ini bisa. Pemotongan PPh atas jasa catering bisa. Pemotongan PPh karena menyewakan lahan, ini final ya guys. PPh pasal 4 ayat 2. Coba C yang tidak dapat ya. PT Bangun Kokoh Menjulang, sebuah perusahaan properti, membeli eskavator untuk menyelesaikan proyek pembangunan perumahan. Pengeluaran untuk membeli eskavator tersebut dalam ketentuan perpajakan eskavator ya. Dapat diurungkan sekaligus dalam tahun pengeluaran, ini nggak mungkin ya, dia pakai penyusutan. Dapat dikurangkan melalui penyusutan. Nah, oh ya, tapi ini adalah perusahaan properti. Ini final guys. Ya, ini semata-mata dikenakan PPh final. Berarti dia malah tidak dapat disusutkan atau tidak dapat dikurangkan ya. Kemudian nomor 7, CV Cinta Negeriku, perusahaan yang usahanya menjual bendera, berdiri pada 24 Juni 2019. Pada saat mendaftarkan diri, wajib pajak tidak memilih untuk dikenakan tarif umum PPh. Dalam tahun 2019, aspek dia tidak memilih untuk tarif umum ya. Berarti dia pakai PP 23. Penghasilan bagi CV Cinta Negeriku adalah terkena PPh final 0,5% dari omset setiap bulan. 8, yang benar tentang penyusutan dalam ketentuan perpajakan adalah hanya metode garis lurus yang diperkenankan. Salah ya. Dalam penyusutan dengan metode garis lurus terdapat nilai sisa, nggak ada nilai sisa. Bangunan disesuaikan dengan saldo bangunan, tidak, karena bangunan hanya garis lurus. Masa manfaat aset bukan bangunan kelompok 4 adalah 20 tahun, betul ya. Biaya yang dapat dibebankan seluruhnya untuk menghitung penghasilan neto fiskal adalah fasilitas kesehatan di daerah terpencil, boleh. Pemberian seragam untuk pegawai front office tidak boleh ya, karena natura. Perbaikan kendaraan dinas direktur pemasaran, ini 50%. Pemberian parcel tidak boleh, berarti A.
dalam hal WP Badan dalam suatu tahun pajak mendapatkan penghasilan neto yang teratur saja, tidak ada penghasilan tidak teratur, maka angsuran PP pasal 25 tahun pajak yang berikutnya dihitung dengan 1/12 dari PP yang harus dibayar sendiri ya. Jadi kan rumusnya 1/12 dikali PPh terutang dikurangi dengan PPh potput ya, dengan kredit pajak yang potput ya, kredit pajak. Nah, ini adalah PPh yang harus dibayar sendiri. Oke, kemudian nomor 1 kita lihat esai. TVRI mempunyai sejarah panjang. Sejak pendiriannya pertama kali tanggal 24 Agustus 62, dalam perkembangannya status kelembagaan dan hukum TVRI berubah berkali-kali. Pada tahun 76 TVRI menjadi unit UPT di bawah Departemen Penerangan. Tahun 2000 berubah menjadi perusahaan jawatan sesuai PP 36. Tahun 2002 menjadi PT. Akhirnya tahun 2005 berdasarkan PP 13 tahun 2005 menjadi LPP TVRI yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Presiden. Kondisi tersebut berlangsung hingga saat ini, sehingga saat ini pendanaan TVRI berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang diterima dari pemberian layanan dan dari APBN. Upaya perbaikan terus-menerus dilakukan oleh TVRI hingga akhirnya dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk tahun 2018. Nah, dengan melihat informasi di atas, tentukan status subjek pajak TVRI saat ini ya. Jadi ya, ada terkait dengan lembaga pemerintah guys, ada lembaga-lembaga pemerintah tertentu yang dikecualikan dari subjek pajak. Nah, dia punya beberapa syarat ya. Yang pertama adalah pembentukannya berdasarkan undang-undang. Kalau dilihat di sini pembentukannya TVRI berdasarkan PP 13 tahun 2005 ini ya, yang menjadi LPP TVRI. Jadi ini berasal dari pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pembiayaannya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak yang diterima dari layanan dan dari APBN. Nah, di sini kalau kita lihat pendanaannya ya dari penerimaan negara bukan pajak yang diterima dari pemberian layanan dan dari APBN gitu ya. Di sini berarti itu syarat yang kedua, berarti dia bisa dimasukkan sebagai sebagai bukan subjek pajak. Kemudian penerimaannya itu juga adalah penerimaan negara bukan pajak ya, yang mana dia masuk ke APBN ya. Dan kemudian yang terakhir adalah diaudit oleh lembaga pemerintah atau pembukuannya diaudit oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan sini diaudit oleh BPK. Nah, berarti dia masuk sebagai dikecualikan ya. Dia dikecualikan dari subjek pajak ya, atau non subjek pajak. Kemudian sebutkan syarat pembebanan penghapusan piutang dalam ketentuan perpajakan. Nah, ada beberapa syarat ya guys di sini. Yang pertama adalah telah dibebankan sebagai beban dalam laporan keuangan komersial. Ini yang pertama guys. Ya, jadi dalam laporan keuangan menurut akuntansi dia sudah dibebankan menjadi beban. Kemudian yang kedua, WP menyerahkan daftar piutang. Daftar piutang yang tidak dapat ditagih ke Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang ketiga, telah diserahkan ya. Nanti bisa dibaca lagi di channel YouTube Jago Pajak, ada guys di situ. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri, instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis ya mengenai penghapusan piutang pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan dalam jumlah tertentu ya.
Kemudian yang terakhir adalah syarat ya yang untuk yang angka ketiga ini telah diserahkan perkara penagihannya kepada PN, instansi pemerintah, menangani piutang negara, dan seterusnya tadi, tidak berlaku untuk penghapusan piutang ya. Jadi syarat nomor 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang yang tak tertagih untuk debitur kecil sebagaimana diatur dalam PMK, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, gitu ya guys. Nanti kalau untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di channel YouTube Jago Pajak terkait dengan pembebanan penghapusan piutang, syarat pembebanan penghapusan piutang dalam ketentuan perpajakan. Oke guys, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.